Bab 684. Berinisiatif mengakui. Setelah beberapa orang ini bersiap-siap, mereka langsung pergi ke kediaman Han. Awalnya, Audrey Han berencana untuk mengemudi sendiri ke sana, tetapi ketika dia sampai di tempat parkir, dia baru ingat bahwa mobilnya diletakkan di Yes Corp kemarin, dan sekarang dia tidak memiliki mobil untuk dikendarai. Glenn dan Gita berdiri di sampingnya dan serempak bertanya, "Mommy, mana mobilnya? Audrey, di mana mobilnya?" Audrey Han. Dia menyentuh hidungnya dan merasa sedikit canggung. "Sepertinya tidak ada di sini. Kami sudah melihatnya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jalan kaki." Gita menghela napas dan menatap Audrey Han dengan tidak berdaya. "Seharusnya tidak bergantung padamu, langsung pesan taksi." Gita mengeluarkan ponsel dan langsung menelepon. Setelah masuk ke dalam mobil, Gita memeluk Glenn dan mengeluh. "Glenn, momimu terlalu tidak bisa diandalkan. Lain kali kalau mau pergi keluar, lebih baik mengandalkan bibi Gita." Glenn mengangguk sambil tersenyum. Keluarga Han. Ketika turun dari mobil, tidak tahu apakah karena rasa bersalah atau apa, Audrey Han terhuyung ke depan dan hampir jatuh. Untungnya, tangan Gita bergerak dengan cepat dan menariknya. Sangat bahaya. Setelah berdiri stabil, ekspresi Audrey Han sedikit berubah. "Mommy, kamu baik-baik saja kan?" Glenn berlari ke arahnya dengan panik dan menarik tangannya. Bagaimana kalau Glenn berjalan sambil menggandeng tangan Mommy? Setelah Audrey Han terkejut, dia tersenyum pada Glenn. "Aku baik-baik saja, Glenn, jangan khawatir." Dia melangkah maju. Gita merendahkan suaranya. "Aku pikir kamu sangat tenang, ternyata kamu masih sedikit khawatir dan takut dalam hati." Setelah berbicara, Gita mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Audrey Han memelototinya dan berbisik, "Berhenti bicara." "Baiklah." Ada pelayan yang berjaga di pintu dan ketika melihat Audrey Han, Gita dan Glenn muncul, langsung menyapa mereka. "Nona sudah datang." Audrey Han mengangguk padanya dan tersenyum, "Ibu Qin, di mana kakakku?" Setelah Tuan bangun tidur, dia terus berada di ruang kerja, pertemuan melalui panggilan video. Pertemuan. Mata Audrey Han berkedip, dan tanpa sadar menatap Glenn yang ada di sampingnya. Setiap paman mengadakan pertemuan, akan selalu lama Mommy. Apakah kita perlu menunggunya? Audrey Han mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Glenn, dan berbisik, "Pamanmu sedang rapat, bagaimana kalau kita berkeliling sebentar? Saat siang nanti, kita baru makan siang bersama. Kamu juga pernah tinggal di sini dulu Glenn, bagaimana kalau kamu main sendiri terlebih dahulu?" "Baik, kalau begitu aku main sendiri dulu Mommy." Setelah mengatakannya, Glenn berbalik dan berjalan pergi. Kaki dan tangan pria kecil ini terlihat pendek, tapi saat berjalan sangat cepat. Sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Di sini adalah kediamanan keluarga Han, jadi dia tidak merasa khawatir terjadi sesuatu dengannya di sini. Audrey Han melihatnya main sendiri, jadi dia tidak mempedulikannya. "Bagaimana denganmu?" Audrey Han menatap Gita yang ada di sebelahnya. "Dia pergi bermain sendiri. Kemana kamu berencana pergi?" "Kemana aku pergi sendiri?" Gita membeku sesaat. Dia bukan orang dari keluarga Han, jadi dia tidak bisa berlarian di sini seperti Glenn. Memikirkan hal ini, Gita mulai merasa sedih lagi. Jika Audrey Han menyukainya, dia bisa berkeliling di sini sesuka hati. Dia merasa sakit saat memikirkannya. Mengapa begitu mudah bagi orang lain untuk mengejar pria pujaan hatinya? Mengapa begitu sulit baginya? Bukankah selalu mengatakan bahwa sangat mudah bagi wanita untuk mengejar pria? Kenapa Gita merasa dia mengejar Audrey Han seperti 100.000 mil jauhnya, 1 juta gunung besar? Kenapa? Apakah ingin mencari kakakku? Tanya Audrey Han. Raut wajah Gita berubah. Dia bergegas menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Tidak ada pemikiran ini,
bagaimana mungkin aku beraninya mengganggunya ketika dia sedang rapat? Jika aku mencarinya saat ini, kakakmu pasti akan lebih membenciku. Lagi pula, bagi pria, saat dia serius bekerja, dan kamu malah mengganggunya, siapapun orangnya, dia pasti akan menjadi tidak senang. Jadi Gita sangat sadar akan hal ini. Baiklah, melihat kamu semarah ini, aku akan membawamu berkeliling, lalu kamu bisa bertemu dengannya saat makan nanti. Gita tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa mengangguk, lalu pergi bersama Audrey Han. Siang. Makanan lezat akhirnya telah dihidangkan di atas meja, para pelayan sibuk masuk dan keluar. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa nona besar keluarga Han, Audrey Han, adalah kesayangan tuan mereka, bahkan menggenggangnya saja takut menghancurkannya. Oleh karena itu, ketika Audrey Han memberi perintah pada para pelayan, membuat Audrey Han senang, maka sama saja dengan membuat Audrey Han senang. Audrey Han yang melihat berbagai makanan yang dihidangkan di atas meja hampir tertegun, dan tanpa sadar menoleh ke pelayan yang ada di sampingnya dan bertanya, apakah ada perayaan apa hari ini? Pelayan terkejut, dan hampir tidak bereaksi, apa maksudnya? Setelah beberapa lama, pelayan itu menjawab, Nona Audrey, tidak ada perayaan apa. Apakah ada yang salah? Tidak ada perayaan apa-apa, kenapa begitu banyak hidangan di atas meja? Audrey Han bertanya dengan bingung, biasanya hidangan tidak sebanyak ini, hari ini hidangan sangat banyak, aku pikir ada perayaan khusus apa. Salah satu pelayan yang lebih tua mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, Nona Audrey, kamu tidak tahu, asalkan hari kepulanganmu, maka itu perayaan khusus bagi keluarga Han, dan itu lebih penting dari perayaan lainnya. Begitu ucapan ini diucapkan, semua orang langsung menyetujuinya, dan bahkan banyak pelayan muda mengangguk dengan penuh semangat, benar-benar, begitu Nona Audrey pulang, tuan kami akan sangat senang, ini adalah perayaan khusus kita keluarga Han. Melihat deretan wajah tersenyum di depannya, dan memikirkan kembali Audrey Han, tiba-tiba Audrey Han merasa tersentuh. Bisa dikatakan Audrey Han sangat memanjakan adik perempuannya ini, tapi dia malah menyembunyikan banyak hal dari kakaknya, bahkan tentang dia bersama Golden Ye, dia tidak berinisiatif mengatakannya pada Audrey Han. Memikirkan hal ini, Audrey Han membuat keputusan dalam hatinya. Dia sedang berpikir, jika Audrey Han memintanya pulang dan makan bersama tanpa alasan lain, maka dia akan mengambil inisiatif untuk memberitahu Audrey Han tentang Golden Ye. Jika Audrey Han sudah mengetahui tentang ini, maka dia akan langsung mengakuinya. Setelah Audrey Han membuat keputusan dalam hatinya, dia tersenyum pada mereka, baiklah, hari ini benar-benar telah membuat kalian kerja keras. Terima kasih telah membuat makanan yang begitu lezat, ini sudah siang, cepatlah kalian menikmati makanan. Terima kasih Nona Audrey, kalau begitu kami akan pergi terlebih dahulu. Ya, ngomong-ngomong, konferensi video Tuan telah berakhir, dan dia akan segera turun. Bagus. Setelah mereka pergi, Audrey Han melihat ke tempat lain, sepertinya dia belum melihat pria kecil itu. Glenn ini, kemana dia perginya? Glenn menghilang, bahkan Gita. Ternyata juga tidak kelihatan bayangannya. Jelas-jelas bersama dia sebelumnya, tetapi saat dia berganti pakaian di dalam kamar, dia sudah tidak kelihatan. Mungkinkah dia tidak tahan dan pergi mencari Audrey Han? Bersambung.